Allah nuzul ke dunia menjadi manusia itu lebih masuk akal daripada Allah datang ke dunia menjadi batu. Nah ini nih, poin di sini nih, kena nih. Unik, fokus ya nih ya. Iya, iya. Ya, يا هدي يا بشير يا طبيبي دع بي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Uti Rifa ya, Uni Rifa dan Akhizuma dan juga Uti Nora dan yang lain-lain saat ini sedang diancam ya, mendapati pelaporan. Jadi dilaporkan oleh seorang pengacara itu ke polisi. Nah, pengacaranya ini nampaknya sedang pansos kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Seperti itu pansosnya. Masya Allah. Ustaz Ali. Iya si duta lapor. Tampar pipi kiri, tampar pipi kanan lapor dulu ya, polisi. Dek. Oke, Ganti handphone ya. Iya. Iya. Buka donasi dari Oten. Apa? Buka donasi. Oh iya, sebelumnya gini. Apa namanya Bang Zuma? Monitor nggak Bang Zuma? Bang, assalamualaikum Bang. Lagi telepon. Lagi terima telepon. Oke. Syukron Bang Ali. Terima kasih Bang Ali yang banyak ya. Uni turun dulu ya, Dek. Ini ganti handphone. Iya, naik lagi. Kita mau saya mau bahas dengan Bang Zuma. Mau ada yang kita bahas sama Bang Zuma. Ya, I see. Bentar, ini ada yang mau naik Kristen mungkin ya. Oh, Uni Rifa. Kalau di bawah ada Kristen yang mau naik, tolong typing dulu ya dari Kristen gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang monitor, Abang dah. Lagi telepon ya. Buka dulu aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bang Zuma, Mas ini tadi barusan lihat chat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, assalamualaikum. Bang Handi, Alfi, Bunda Rahma, Cebi dan netizen semua sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kali ini saya mau menunjukkan sesuatu kepada teman-teman semua. Sebenarnya hal ini sudah kita tahu bersama, tapi untuk lebih memvalidasi lagi, untuk lebih ini lagi ya, supaya kita lebih terbuka lagi gitu. Nih, mungkin sebelumnya saya mau menceritakan kronologis tentang apa yang menjadi bahan pelaporan dari pihak Dosma terkait pembakaran baju kalau tidak salah ya. Nah, ke akun sahabat Bang Zuma ya, dan pelaporan terhadap saya. Tapi saya mau membahas tentang kronologis saya sebagai orang yang menjadi saksi langsung yang melihat Lina Wijaya meninggalkan baju. Ya, saya akan menjelaskan di sini teman-teman kenapa kemarin saya tidak terlalu banyak bicara tentang ini, karena saya mau menunggu apa yang akan dilakukan oleh perempuan ini. Ya, nah saya mau perdengarkan satu video dulu. Saya perdengarkan satu video ini teman-teman. Ini dulu ya. Ini Lina Wijaya ada di room logika. Kabarnya Lina Wijaya dan logika ini akan menjadi saksi. Dan ini sungguh hebat, luar biasa, Masya Allah. Saya sepakat ini kalau Lina Wijaya sama logika jadi saksi.
Saya mau perdengarkan suara Lina Wijaya di Komal Logika. Apalagi mungkin dia merasa nggak nyaman kali aku perhatikan ya. Padahal aku nggak memperhatikan, aku tuh orangnya sepintas saja udah ngerti kok. Dia tuh badannya kan ceking, susunya besar kan, jadi ayat persusuan tuh cocok lah di dia. Oke, yang dibicarakan Lina Wijaya ini adalah saya. Ya, apa yang dibicarakan oleh Lina Wijaya ini merujuk ke saya, itu dulu poinnya. Karena yang bertemu dengan dia pertama sekali di Bandung itu saya. Oke, kita lanjut. Gitu. Apalagi mungkin dia merasa nggak nyaman kali aku perhatikan ya. Padahal aku nggak memperhatikan, aku tuh orangnya sepintas saja udah ngerti kok. Sudah, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya, teman-teman. Saya ulangi lagi. Susunya besar kan, jadi ayat persusuan tuh cocok lah di dia. Jujur ya aku dengar. Terus kan begitu udah mau pulang, aku bilang udah 30 menit loh aku di situ. Saya mau pulang nih, tapi saya punya souvenir, mau nggak? Saya kan ngomongnya, saya kalau kemana-mana bahasanya begitu, mau nggak gitu. Tanya lagi apa souvenirnya, baju, saya bilang, baju apa? T-shirt, ada tulisan Lina Wijaya official, saya bilang gitu. Mau, katanya. Tapi saya cuma bawa 4 Najis, fitnah. Ini wanita ini luar biasa ya. Saya, ada Bunda Rozi, ada ayah siapa namanya dari API Sumatera Utara, sama Pak Budak Angon. Saipul. Saya, Lina Wijaya dari jauh itu langsung berhadapan dengan saya, teman-teman. Saya bilang sama Lina Wijaya, urusan kamu sama saya ada, kalau tidak ada urusan, cuman satu lagi urusan. Orang Kristen dengan saya itu yang para apologet atau polikardus polemikus itu urusannya cuma 2. Kalau nggak ada urusan yang memang penting, kalau nggak debat dengan saya. Saya bilang, kita angkat tema, kita diskusi. Oh, dia bilang, oh jangan diskusi bla bla. Saya bilang sama Ayah Saipul, saya ini muslimah, diajarkan untuk bersikap adil. Kalau orang tidak membawa senjata, tidak memerangi langsung, saya tidak mungkin marah ngamuk. Ya saya biarkan dia duduk. Saya bilang, untuk ayah carikan dia kursi, duduk. Tapi dengan catatan, kalau dengan saya cuma 2. Kalau tidak ada urusan, berdebat, diskusi lintas agama. Kita live kan sekarang juga. Dia bilang tidak. Dia tidak mau berdiskusi dengan saya. Dia duduk ngobrol dengan siapa namanya yang rambut panjang yang kemarin itu, yang Koko yang mualaf itu, yang punya kuda itu. Siapa nama beliau, saya lupa. Koko Loy. Saya tidak ikut campur. Koko Loy Muhammad Loh. Dengar ya, Lina Wijaya kalau bukan ingin mengkristenkan orang yang sudah Islam, bagaimana mungkin Lina Wijaya datang mempersiapkan kaos? Kaos itu sudah dipersiapkan di bawah untuk Bang Zuma, untuk Yonatan Nandar, saya, Bang Zuma dan Cebi. Artinya kaos itu diberikan kepada kami. Kaos itu tertutup begini, nggak mungkin saya muslimah kalau ada orang memberi langsung saya lemparkan ke mukanya, nggak mungkin. Inilah bukti Islam rahmatan lil alamin. Ya, kami pantang kalau ada orang datang dengan baik-baik, nggak mungkin saya jambak itu mukanya, walaupun saya jijik dengan komentarnya terhadap agama saya. Saya gemetar, marah, menahan marah karena saya lihat perempuan ini datang dengan wajah tak berdosanya. Saya masih ingat perkataan dia, surganya kita itu menyediakan berbagai macam meki. Dia datang ke hadapan kita seolah-olah dia tidak berdosa. Saya baik, saya tampar pipi kiri kasih kanan. Untung nggak saya garuk itu mukanya waktu itu. Demi Allah, karena Al-Quran saya ajarkan saya untuk adil. Orang ini nggak bawa senjata, orang ini santai, tidak masalah. Oke, saya layani. Ada urusan dengan saya cuma 2. Kalau memang ada urusan penting, kalau tidak diskusi sama saya. Dia tidak mau, silakan ngobrol dengan yang lain. Saya tidak ada urusan dengan wanita ini. Kalau asal netizen ini tahu semua bagaimana saya mendengarkan anjingnya, sorry, ini saya pakai kata-kata itu saya di ban nanti nih. Saya ganti akun dulu lah, Cep ya. Ini akun besar soalnya. Udah naik dulu ya, ntar diganti akun dulu. Oke, siap-siap. Sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, mau ganti senjata dulu ya. Sabar ya, Uninya ganti senjata. Takut dia akunnya kan langganan. Jadi antisipasi aja pakai akun yang kecil. Terima kasih teman-teman di bawah yang sudah share lupa saya.
nomor rekening untuk Yayasan Apologet Islam Indonesia. Terima kasih, good job. Cep, saya tambahin tadi kenapa Rifa turun ya? Ganti akun Bang Adi, ganti Oh, akun. oke. Udah naik. Aman. Ya, jadi saya lanjutkan teman-teman ya. Saya nggak pernah bahas ini kemarin karena saya mau menunggu bagaimana wanita ini akan berkelit. Saya mendengarkan sendiri omongan dia ya. Jadi nama hewan yang juga adalah makanan dia itu Rifa, teman-teman. Dia buka komal, bukannya saya nggak pernah lihat itu. Dia bilang, Rifa, wanita ini sudah membenci saya secara personal. Lalu datang sok-sokan beri saya kaos. Nggak mungkin saya tahu di kaos itu ada Tuhan berbentuk burung merpati. Apa mungkin saya ambil, saya lemparkan ke muka dia? Nggak mungkin. Islam ajarkan saya untuk bersikap rahmatan lil alamin. Kalau dia menyerang saya, baru saya boleh jambak dia, kurus-kurus cekingin. Saya nggak takut sama dia. Orang dia kecil aja kok, di segini saya kok. Tapi kurang ajarnya adalah ketika dia berikan kepada kita kaos, noise double check, kaosnya di situ bertuliskan isi kitabnya dan bergambarkan Tuhan versi manusia, sedangkan dia tahu kita ini Islam. Dia tahu kita anti pemurtatan. Dia tahu kita takkan pernah mengakui Tuhan berbentuk manusia, apalagi burung. Tuhan berburung saja kita tidak terima, apalagi Tuhan berbentuk burung. Sehat nggak otak? Kau antarkan baju bertuliskan kitab sucimu yang kami tidak percayai dengan gambar Tuhan berbentuk burung. Kau antarkan kepada kami, sementara kau tahu kami sibuk siang, malam, pagi, petang untuk membentengi akidah umat kami supaya tidak menyembah Tuhan yang berburung. Tiba-tiba kau hantarkan kepada kami kaos di mana di situ ada Tuhan berbentuk burung. Sehat nggak, Lina? Kau chat saya barusan kau chat saya. Ya, saya bacakan chatnya teman-teman. Nih, saya perlihatkan kepada kalian. Assalamualaikum WRWB Neng Rifa oi. Waalaikumsalam oi, siapa? Saya nggak tahu ini. Saya nggak tahu nih. Saya cek ininya, profilnya. Oh, ini kayak orang yang pernah ketemu saya di Bandung nih. Woi, salam santun, salam kenal, ketemu di WA Lina Wijaya Neng. Ya, ada apa? Teo naon sehat ya Neng, salam bahagia ya. Barusan kau bilang di koma logika. Saya tidak pernah serang pribadi Lina Wijaya selama ini ya. Karena saya tidak bermasalah dengan personal siapapun pendebat Kristen. Saya bermasalah dengan argumen kalian. Mau kalian jadi hantu belau pun tidak ada urusan sama aku. Tapi ketika sudah kau datang membawa baju bertuliskan kitabmu, berlambangkan Tuhan bentuk burung, ke tempat kami merayakan ulang tahun lembaga APII, yang mana lembaga ini adalah lembaga yang anti pemurtatan, lalu dibakar sama Bang Zuma, kau playing victim. Ini kau chat saya buat apa? Kau bilang nama hewanmu itu dengan panggilan Rifa. Kau bilang surga kami penuh dengan meki. Kau bilang nabiku barter bibir dan kemaluan untuk surga. Di komalmu. Kau bilang Islam mengajarkan penipuan, Lina. Saya sudah cukup diam, Lina. Saya tidak mau urusan personal, karena saya ini bukan orang yang sibuk mengurusi personal orang. Setiap manusia itu bisa salah. Kami orang Islam aja bisa salah, apalagi kalian kafir tidak menyembah kepada Allah. Tentu kalian lebih buruk. Jadi saya tidak peduli dengan keburukan kalian, kalau itu urusan personal kalian. Ya, saya tidak peduli urusan pribadi kalian. Argumen kalian, meki, bermacam-macam meki di surga kami. Ya, kau antarkan baju itu. Kau tahu ini pakai apa? Kau tulis di Facebookmu, apa kau tulis di TikTokmu? Menantang apolog FPII bukan dengan pansos. Hantu, ku tantang kau diskusi di tempat. Kau bilang apa? Nggak mau saya diskusi. Saya tantang diskusi. Live kan kita sekarang juga.
Jadi heran saya kalian ini. Kalian para Polikardos Kristen ini bertemu dengan kami ciut. Di komalnya berkuar-kuar. Saya ngomong sama Lina, diskusi aja sudah di sini. Ada Bunda Rozi jadi saksi. Saya minta diskusi. Kita buktikan. Ditulis di situ. Lina menyidak APII menantang para kutantang kau nggak mau, kau pula bilang menantang kami. Kami umat Islam tuh rela membayar kalian untuk diskusi sama kami. Kalian yang minta bayaran ke kami. Kalian yang jual agama. Kami rela membayar kalian untuk diskusi sama kami. Kami ingin apa yang kami argumenkan kalian bantah. Saya ini lagi nunggu pendeta kalian untuk menjawab pertanyaan saya. Saya nunggu kalian semuanya, umat Kristen, bersatu padu kalian, hadirkan orang terbaik kalian untuk diskusi dengan kami dua arah. Komal kami ini menunggu orang-orang yang pintar naik. Komal kalian apa? Memblok kami nggak diizinkan naik ke atas. Ini kami umat Islam begitu loh. Kami buka komal tempat kalian bertanya jawab dengan kami. Kebencian pribadi Lina Wijaya ini pertama sekali saya lihat ketika dia memanggil nama guguknya dengan panggilan Rifa. Sebagaimana si anak Batak menuliskan nama Rifa untuk hewan ternaknya, itu juga yang dilakukan Lina Wijaya. Saya masih nonton Lina. Berbagai macam meki di surga. Saya rela kemaluan saya untuk Nabi, untuk saya putarkan kata-katanya ya. Ya. Dan apa yang kau lakukan terhadap literasi Islam? Kau bilang Nabi kami barter dengan mulut. Di YouTube masih ada Lina. Udahlah. Hei, kami ini diperintahkan untuk afala yataqilun. Kami insya Allah bisa membedakan mana serigala, mana domba, mana ular beludak. Kenapa? Karena kami diperintahkan untuk hati-hati. Jangankan kau, sesama Islam saja bicara tanpa data kami tolak. Apalagi kelakuanmu dengan narasi kebencianmu terhadap Nabi kami. Lalu kau datang kepada kami mengatakan saya datang hanya untuk berbagi. Hei hantu belau, kau tahu kami anti Tuhan berbentuk. Kau antarkan baju itu ke hadapan kami. Kau tahu SKB 2 Menteri toh? Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kau yang membuat rusuh. Emosi Bang Zuma, emosi Bang Handi. Kau tahu kami anti menuhankan Tuhan yang berbentuk makhluk. Kau antarkan baju kaos. Itu sudah kau persiapkan dari awal bukan? Kau tahu berhadapan dengan saya. Orang siang malam menolak Tuhan berbentuk. Tuhan berburung saya tak mau, apalagi Tuhan berbentuk burung. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host tuan-tuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita putarkan video lanjutan. Silakan dilanjut dulu. Saya akan putarkan video lanjutan. Mohon maaf, mohon prioritas karena saya berhenti dalam perjalanan mau melanjutkan. Hanya di satu ini saya akan menanggapi ya. Teman-teman tahu perjalanan saya kembali ke tanah air. Pas 3 bulan kemudian peristiwa gempa dan tsunami di Aceh. Terus sampai sekarang ya saya selalu berada di ground zero. Dan dalam tiap-tiap pengalaman itu walaupun berkedokkan kemanusiaan tetapi misionaris masuk. Termasuk di Aceh walaupun sembunyi-sembunyi pelan-pelan ya. Nah itu yang disasar bukan kita, insya Allah benteng kita kuat. Yang disasar generasi kita nanti ke depan supaya dicitrakan mereka datang sebagai malaikat penolong. Ini yang berbahaya. Nah yang ingin saya garis bawahi di sini kepada semua teman-teman di bawah juga. Saya sewaktu di Lombok itu terkaget-kaget, saya sudah mendatangi tempat itu, kemudian saya melihat ada bantuan tetapi juga diselebarkan brosur-brosur gambar manusia, beberapa kutipan-kutipan dari gospel ya, pokoknya kasih. Nah ini sengaja saya kumpulkan karena menurut di IDP camp itu di tenda pengungsi
rombongan mereka akan datang besok. Saya tunggu itu besok dan udah saya siapkan tempat sampah. Begitu mereka datang, saya suruh salah satu orang bakar sampahnya gitu ya. Saya panggil, siapa yang in charge sini? Datang ada beberapa laki-laki dan perempuan. Itu di depan mereka saya bakar. Tahu nggak kalian? Ini udah disebut sama Uni Rifa bahwa dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Jadi teman-teman, kalau ada misionaris datang, usir. Yang penting jangan dengan memukuli mereka ya. Lapor Pak RT, usir. Dorong kalau mereka nggak mau pergi juga. Tapi biasanya mereka takut. Yang beda ketika ada misalnya orang Muslim mau menjadi murtad, mendatangi rumah orang Katolik atau orang Kristen atau ke gereja mereka, biarkan. Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian, orang Mekah kalau ikut Nabi ke Madinah itu harus diseret balik. Tetapi kalau ada orang yang ikut Nabi yang sudah hijrah ke Madinah, itu nggak boleh diambil. Para sahabat protes, tapi Nabi bilang ini proses kristalisasi. Kan terbukti itu, ada salah seorang pemuda meninggalkan kekayaannya segala macamnya itu, pergi ke Madinah, ditangkap pengawal, pergi ke Madinah lagi, tangkap. Ketiga kalinya pengawal orang tuanya ini nyerah, saya mau ikut masuk Islam juga. Jadi pada intinya jangan takut, lawan semua. Saya bakar kok ya. Walaupun di situ ada gambar manusia yang dituhankan, walaupun itu ada ayat-ayat dalam gospel, karena ini bertentangan betul. SKB 2 Menteri dilarang menyebarkan agama, termasuk di dalamnya ketika di lapangan membagi-bagikan brosur, di mall membagi-bagikan brosur. Tinggal kita yang harus bijaksana. Jangan takut, tolak kalau ada hal-hal yang seperti itu. Diterima di rumah, tiba-tiba di depan ada selebaran gitu, bakar saja. Bukan saya memprovokasi, tidak, karena ini tidak boleh secara undang-undang. Itu aja Uni Safiat yang ingin saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung pamit biar teman-teman yang lain bisa naik ya. Masya Allah, Tuan Guru berjuang Bang terus. Zuma mungkin dulu sebelum saya putarkan video-video saya kan Ya, Bang. Tuan Guru berjuang beliau terus ya. selesaikan dulu. Saya selalu Terima mendukung. kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita tunggu. Pak Tunggu sehat selalu ya. Sehat selalu. Terima kasih Sama-sama. supportnya. Kami Kita selalu bersatu. mendukung. warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Silakan Bang. ditunjukkan aja video yang tadi, yang Ya. sepulang supaya kita lihat betapa liciknya perempuan ini. Ya, sebelum itu saya tunjukkan dulu bagaimana dia memperlakukan komalnya terhadap agama Islam dulu Bang ya. Ya, Ya. saya tunjukkan. Ini teman-teman silakan pendengarkan. Soalnya nabinya nggak tahu aku ini wanita atau laki-laki, soalnya semua disikat. Semua disikat. Tidak apa-apa lah, kemampuanku bisa dipakai itu untuk surganya dia. Tidak apa-apa, kami sama-sama menikmati surga. Itu si Titan gimana? Peniup Parjaya gimana? Host gimana? Dipakai juga. Main pedang juga ke dia. Matilah kau punya nabi macam itu. Matilah kau punya nabi macam itu. Nabi yang macam mana? Matilah kau punya nabi macam itu. Ya, lanjut. Kita terangkanlah. Itu mereka di Komal, Di Komalnya. Komal Lina Wijaya. Itu ada Oh Muslim bukan, di dia dalam. bukan di Komal Wijaya, enggak ada, semuanya Kristen. Ismi, Titan 3, Lina Wijaya, Peniup Parjaha, dan host yang akunnya itu King of King. King of King, yang punya Komal adalah King of King, yang menampilkan hadis yang di framing, kemudian diterjemahkan sendiri, diajarkan sendiri. Dinaikkan satu orang Islam, kemudian tidak diizinkan menjawab, tapi diprovokasi untuk bertengkar. Akhirnya diturunkan. Kemudian ditekankan lagi penjelasan bahwa kenapa Nabi mau membarter kelamin dengan bibir untuk surga. Ya, framingannya adalah Nabi Muhammad membarter bibir dan juga kemaluan untuk Nabi. Ingat ya, diksi barter ini artinya alat tukar. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad meminta bibir dan kemaluan orang untuk memberikan surga. Dan itu bukan tafsiran dari hadis ini. Ya, ini sudah menyalahi aturan tafsiran.
Ya, Bisa ini nggak? Bisa video nggak deh yang dinonton, bukan cuma suara? Apa bang? Saya perlihatkan ya. Iya, kalau cuma suara itu kan datanya artinya Nanti saya kirim ke abang nanti. Kamu sudah dengar? bukan. Ini kan di sini banyak yang nonton, Oke, kepolisian oke. juga nonton. Ini kan bukan konten, kita cari sebarkan kebenaran. Ismi laki-laki. Saya ulangi lagi ya bang. Laki-laki. Ya, Barang siapa? Oke. Soalnya lagunya nggak tahu aku ini wanita atau laki-laki. Soalnya semua disikat. Semua disikat. Tidak apa-apa lah, kemauanku bisa dipakai itu untuk surganya dia. Tidak apa-apa, kami sama-sama menikmati surga. Itu si Titan gimana? Penyu Farjah gimana? Host gimana? Dipakai juga. Udang juga ke dia. Matilah kau punya nabi macam itu. Kita terangkanlah. Ayo Argit, silakan untuk menjelaskan siapa tahu. Ya, silakan Argit. Ini ada satu lagi Muslim Ismi ya tadi udah naik ya. Halo Ismi. Lewat mulut. Ya Ismi, gimana Ismi? Apa bang? Ada yang minta jaminan pakai mulut, pakai kemaluan dulu. Pertanyaannya. Aduh, pertanyaannya tadi kan kamu sudah dengar. Yang bingung apa bang? Silakan Titan atau Bu Lina ya menjelaskan lagi. Itu bang Ismi laki-laki ya. Kok Ismi laki-laki sih? Barang siapa yang Ya, dapat laki-laki, menjamin Bapak. untukku sesuatu yang berada di antara janggutnya. Janggut ini berarti mengarah kepada laki-laki. Nah, laki-laki diminta mulutnya. Dan di antara kedua kakinya kemaluan. Kemaluan bisa perempuan karena perempuan tidak mengarah kepada Kemaluan itu dijaga. Maka aku akan Jangan menjamin kusbol. di antara kedua kaki. Paham kau? Berarti itu jelas di antara kedua kaki ya. Kenapa kamu kepanasan ya? Baru saya bacakan ini. Ini saya baru baca kamu kenapa kepanasan. Maka aku akan menjamin baginya surga. Dua pertanyaan besar terjadi di sini. Satu, kenapa butuh alat barter mulut dan kemaluan kepada si Nabi Muhammad ini untuk bisa masuk surga? Dan yang kedua, dia menjamin surga padahal tidak ada satu surah dalam Quran maupun hadis yang menyatakan dia itu sekarang ada di surga. Yang ada dia mengakui bapak mamanya sudah di neraka. Silakan. Silakan saya tanya. Nggak usah balik tanya, kau jawab dulu itu. Botol kau. Kau jawab, kau nggak berani jawab. Cara kalian berdiskusi, ketemu aja kita gimana? Diskusi itu jawab dulu, baru kau balik tanya. Kalau kau belum jawab, kenapa pula kau tanya? Asal kau sebenarnya dalam TikTok aja kau. Kenapa? Apa kau? Sherlock. Ayo, Sherlock gimana? Ayo, gimana? Lagi saya tambahin Argit ya. Argit. Kalian jangan framing kalian. Argit jangan framing. Oke, itu satu video. Sekarang yang ini ya. Oke, satu video dulu. Yang ini, sekarang ini. Ya, bahasanya sudah mafhum, sudah maklum. Bentar. Semua Islam itu diajarin berdusta, jadi dia tidak akan berani berkata jujur, ya itu Saya ulangi. Semua Islam itu diajarin berdusta, jadi dia tidak akan berani berkata jujur, ya itu saya sudah maklum, sudah mafhum, ya bahasanya sudah mafhum, sudah maklum. Oke. Deh, mungkin itu dulu untuk sementara waktu. Kita lihatkan lagi video yang itu ya. Yang bentar saya tunjukin yang terkait perjalanan ini dia menuju Bandung. rencananya Ke Bandung. rencananya Ya, itu Bang, saya memang ambil. datang sengaja ke tempat kita kemarin. Iya, emang dia sengaja dan dia sudah mempersiapkan itu bentar. Oke, ini ya. API kena sidak Mak Lina, ini dia dengan Pak Muda Angon. Ini yang ada di situ, saya tidak mau bersama dia ya. Nah, ini dia. Ini OTW menuju ke Bandung. Dia memang sudah merencanakan untuk datang. PT-nya sendiri ya? Ya, ini VT-nya sendiri. PT-nya Silakan, dia masih ada sendiri kok. kan? Ya, ini masih ada. Ini kan foto dia, masih ada kok VT-nya di situ. APII kena sidak Mak Lina. Oke, judulnya begini.
mengantarkan tantangan secara langsung ke para polemikus untuk membuktikan kebenaran tanpa tantrum. Ini dia Padahal ya. ketika datang Saya tantang bukan diskusi, dia menantang. malah nggak berani. Saya tantang, demi Allah bang, saya tantang bang. Saya yang bilang ke dia langsung waktu itu, diskusi aja kita live sekarang. Saya yang bilang, sama saya hanya dua, ada urusan penting nggak? Kalau nggak diskusi, kalau nggak ada urusan kalian dengan saya. Tantang. Saya bahkan saya kasih dia kursi. Saya mau, waktu itu saya ingin mempertanyakan semua statement dia. Tapi kan saya tidak mungkin paksa bang orang diskusi dengan kita. Diskusi itu kan suka sama suka kan. Nggak mungkin kan saya paksa-paksa dia diskusi sama saya kan. Saya tantang dia karena argumen-argumen dia di YouTube dia. Silakan kalian cross check Mak Lina Wijaya. Kalian cek semua YouTube dia. Bagaimana dia menggambarkan, ya. Silakan kalian lihat YouTube dia. Ikhwah, perhatikan ya, masih ada video-videonya sama kebencian dia itu sudah dia nampakkan. Ya, nih. Nih. Unsur iblis adalah APII. Kebencian itu sudah terlihat. Jadi gimana? Dia mengaku dia datang dengan cara baik. Kami ini tidak bodoh. Saya sudah tahu semua perjalanan panjang mulai kau datang menjadi apologet dengan kebencian personalmu kepada saya dan Bang Zuma. Ya, tadi kau chat saya. Seumur hidup kau nggak pernah chat, tiba-tiba kau chat, halo Neng Lipa. Sementara kau bicara di komalnya logika, kau bilang apa? Ayolah, bukankah nama gugukmu adalah Rifa? Udahlah. diputar yang tadi pas dia pulang dari tempat kita supaya dia tidak bisa mengelak gitu loh. Oke. Ada Yang abang kirim ya? Ada kata beliau yang mengatakan bahwa saya sudah persiapkan baju kaos itu untuk empat orang. Coba lihat. Oh iya, dia yang ini ya, yang keluar dari kolam renang untuk sambangin saya, mengucapkan salam, thank you. Terus tadi ada Sugi Kristologi pertama ketemu saya, tapi kami kita nggak ngobrol. butuh suaranya. Ada beberapa saya nggak tahu. Thank you, ada Ardiansa, saya cuma lihat dari kejauhan lagi gendong Tuh, dia babynya. lagi di atas mobil Salam kan, buat sambil Ardiansa ngomong. ya. Nah untuk Juma, untuk Kores, untuk Nandar dan yang lain-lain saya nggak ketemu. Ada beberapa netizen juga di sana. Saya memang tidak syuting video di sana, walaupun Bang Budak Angon ya izinkan untuk meliput, tapi bagi saya nggak perlu lah ya. Karena ya memang nggak penting juga. Saya kan sidak saya ini membuktikan bahwa seorang Lina tuh, Wijaya itu diakui. nggak pernah takut bertemu dengan siapapun. Saya orangnya feel free sekali, karena saya tidak pernah melanggar hukum Allah, apalagi hukum pemerintah ya. Apa yang saya kerjakan sebatas saya memiliki hak dan kewajiban untuk dakwah atau syiar terkait kebenaran. Memang tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Dia berdakwah untuk syiar. Dia datang sengaja ya, memang kan? teman-teman. Baik atau tidak baik waktunya, siap atau tidak siap harus tetap dilakukan. Nah Juma masih tidur, Nandar sudah melipir kembali katanya tadi malam, Kores masih tidur. Siapa lagi yang gitu-gitulah ya, nggak ketemu. Jadi salam-salam baik-baik, sehat-sehat ya teman-teman semua. Ingat, kalau battlenya di udara aja, jangan bawa ke darat. Ngapain sih ya? Loh, Kayak Lina nih, diundang nggak diundang kayak Jailangkung, kayak Jailangkung diundang nggak diundang dateng, nggak diantar pulang sendiri. Jailangkung itu menakutkan bukan? dah. Itu dan dia. satunya lagi dek. Oh yang di atas ya. Bentar. Dia ada 1. Oh ini. Yang dia bilang bawa kaos untuk 4 orang. Iya. Ada musik ini nggak apa-apa? Bukan yang ini, bukan yang ini. Ada yang tidak ada musiknya, nggak ada ya? Bentar. Yang abang kirim kan? Bentar, adik cari dulu. Ada, tunggu. Yang di YouTube yang di ini dia aja. Yang di Yang di TikTok dia aja, bentar. Abang kirim 4 video kalau nggak salah. Oh ini. Ini nih. Terus tadi ada Sugi Kristologi pertama ketemu saya, tapi kami nggak ngobrol. Terus ada beberapa saya nggak tahu. Keluar dari kolam renang untuk sambangin saya. Keluar dari kolam renang.
Nggak ada ya? Kalau nggak Yang Uni dia nyari di layar tancap aja. Tadi ada video yang bilang bawa kaos 4 itu loh. Sengaja dia bawa kaos. Ya, sengaja untuk dipersiapkan untuk saya juga. Nggak ada ya? Tunggu coba. Tunggu ya. Saya ada tapi di HP yang buat live. Atau yang ada musik itu tapi kasih lari aja deh. Kasih langkahi yang ada musiknya. Atau yang cerita dia ini ada nggak di sini ya? Ceking susunya besar. Ini yang tadi. Ada akun nih. Boleh saya putar? Ada Oh yaudah, yaudah Bunda Rama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saja walau-walau saya terima. Tentu ya teman-teman ya. Yang di Budak Angon Bang, juga. ada bang. Ini bang. Ini. Dia ada 4 untuk Nandar, Zuma, sama Ripa, sama Cebi tuh. Ngomong, saya kalau kemana-mana bahasa. Ini ada. Tanya lagi apa sih bener? Bunda Rama itu dia pernyataan dia nggak sih? Iya, ini ceritanya ketika dia antarkan baju itu. Coba putar. Apa katanya? Wis, mantap kali. Wis. Gak pakai jilbab lagi nih ya. Putar Bunda. Mana suaranya? Oh Bunda pakai soundcard ya? Nah ini udah ketemu nih aku. Nanti kalau Bunda Rama bisa aku yang nunjukin. Udah Uni aja biar cepet. Bunda pakai soundcard belum disambung. Ini ya. Kedengaran nggak? Kedengaran official saya bilang gitu. Video. Mau katanya. Iya kedengeran nggak? Kedengeran. Untuk Nandar, Zuma, Ripa dan Cepi Tuh. sesuai dengan daftar Dimundurkan narsum lagi. yang saya baca. Diulang lagi. Nah, gitu. Apalagi aku mungkin dia merasa nggak nyaman kali aku perhatikan ya. Padahal aku nggak memperhatikan. Aku tuh orangnya sepintas saja udah ngerti kok. Dia tuh badannya kan ceking, susunya besar kan. Jadi ayat persusuan tuh cocok lah di dia. Jujur ya aku dengan. Terus kan begitu udah mau pulang aku bilang udah 30 menit loh aku di situ. Saya mau pulang nih, tapi saya punya souvenir, mau nggak? Saya kan ngomongnya, saya kalau kemana-mana bahasanya begitu, mau nggak? Bohong banget dia ya. Tanya lagi apa souvenirnya, baju, saya bilang, baju apa? T-shirt, ada tulisan Lina Wijaya official, saya bilang gitu. Mau, katanya. Bohong Tapi saya banget. cuma bawa Stop dulu. Memang di bajunya itu setelah kita buka, dia kan dibilang baju ada tulisan Lina Wijaya official. Setelah kita buka nggak ada tuh. Emang ini perempuan ini congornya memang pandai banget bersilat lidah. Yang ada di situ depannya itu gambar burung. Belakangnya itu ada tulisan lain. Nggak ada foto dia, nggak ada Lina Wijaya official, pembohong besar. Lanjut. Enggak, Bang Andi ada tulisannya. Lina Wijaya official emang ada tulisannya. Kalau fotonya nggak ada. Tulisannya ada. Kan di saya masih Tapi ada kecil, buktinya. yang besar itu gambar Kecil. Tuhan berbentuk burung sama Nah, ayat-ayat itu yang gede. gitu. Jadi nggak ada katanya. Nanda pulang tadi malam, ya udah terserahlah mau buat siapa yang pasti cuma 4. Lalu ada Bunda siapa tuh namanya? Panggilannya Uni Bunda Rahma ke siapa saya nggak ngerti, tak kenal saya soalnya. Aku mau nggak ada, saya cuma sisa 4. Saya bilang gitu karena kan saya habis acara di Sentul, saya bagi-bagi di Sentul juga. Sisa 4 saya bilang kalau mau sisa 4, kalau enggak ya nggak bisa. Terus kan yang terima Ripa, punya Ripa. Terus dia saya yang ajak dia salaman, dia sih kayaknya alergi atau gimana saya nggak tahu. Di kelewatan ini, yang ini. Udah siapa tuh namanya? Panggilannya Uni. Yang pas dia bilang dia yang mempersiapkan untuk kita berempat tuh ini nih. Sebelumnya. Narsum yang saya baca, saya bilang itu. Jadi Ah ini. enggak, saya kan ngomongnya, saya kalau kemana-mana bahasanya begitu, mau nggak gitu. Tanya lagi apa souvenirnya, baju, saya bilang, baju apa? T-shirt, ada tulisan Lina Wijaya official, saya bilang gitu. Mau katanya.
Tapi saya cuma bawa 4 loh untuk Nandar, cuma Rifa dan Cebi sesuai dengan daftar. Itu dia bang. Dia sudah akui kalau Ya, dia tunggu, memang sengaja jangan bawa. ngomong dulu sesuai dengan, jangan dulu ngomong, dengarkan Saya dulu baca, yang saya bilang gitu. Cebi nggak ada katanya. Nandar pulang tadi malam, ya udah terserahlah mau buat siapa, yang pasti cuma 4. Lalu ada Bunda siapa tuh namanya, panggilannya Uni Bunda Rahma ke siapa saya nggak ngerti, tak kenal saya soalnya. Aku mau nggak ada, saya cuma sisa 4, saya bilang gitu, karena kan saya habis acara di Sentul, saya bagi-bagi di Sentul juga, sisa 4, saya bilang kalau mau sisa 4, kalau enggak ya nggak bisa. Terus kan yang terima Ripa, punya Ripa, terus dia saya yang ajak dia salaman, dia sih kayaknya alergi atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas saya tahu dia takut, tegang gitu, ada saya di situ. Nah saya bilang yang 3 ini mau saya bawa aja, nanti saya kirim atau gimana, kan pada nggak keluar tuh Nandarnya, Cebinya sama Jumanya, tinggalin aja, kalau amanah nanti pasti disampaikan kok. Nah itu jawabannya, makanya saya tinggal. Nah karena mereka bilang mau, saya suruh ajudan ambil ke mobil. Adalah kali 7 menitan, itu kan jauh 30 meter dari atas turun ke bawah mobil. Stop dulu, siapa yang jawab bilang mau? Emang ada yang jawab bilang mau? Stop dulu. Emang ada yang jawab bilang mau? Kata dia Bunda Rozi, ya saya nggak mau ngobrol sama dia, jangankan bilang mau, ngomong sama dia aja saya ngogah. Kan dia berhadapan Ya, dengan padahal saya, kan cuman kembar 3. dia sebut nama saya kan, nama Yonatan Nandar, emang kami mau? Enggak kok. Emang Cebi mau? Ya enggak Tadi lah. ada ucapan nggak terdengar bahwa memang hanya 4 saya siapkan untuk ini. Ada kan ucapan itu? Ada. Ada. Coba dilanjut, masih ada ya videonya? Masih, tapi ini juga. Ambil ketik-ketik kasih, ini ada 4 aja, saya bilang dilihat, diambil sama Rifa, orang Rifa tuh terima di tangannya langsung kok. Terus saya jabat tangannya kan, terima dia. Makanya itu si ibu itu minta ngotot mau, saya bilang nggak ada, cuma 4, itu pun sisa, saya bilang gitu. Jadi kalau dikatain saya mengganggu acara, datang ingin mengkristenisasi, membawa, itu omong kosong, orang saya sifatnya penawaran dan dia mau kok. Nah itu menang saya, kalau di alam hukum itu saya menang jelas. Karena saya menawarkan dan dia mau. Jadi tidak ada kalau saya mereka framing saya itu tidak bisa. Saya udah ngomong Coba. sama mereka, Nah, saya datang ini ke sini penyangkalan dengan dia. niat baik, Kita sebagai yang orang minta, yang kata ingin dia. membuktikan apakah Kita kalian yang ini mau, benar, kata apakah dia. kalian alami. Nah, makanya saya cari perkataannya yang dia siapkan untuk 4 orang itu di mana ya? Saya tidak temukan. Ini barusan tadi. Ini ada Bunda Rozi bener. Jadi ini ada di sini video itu dia gini bang. Di sini sih dia sudah bilang saya cuma mempersiapkan untuk Zuma, Cebi, Rifa dan Nandar. Dia udah bilang sudah mempersiapkan dan dia memang bilang ke saya, ini untuk Zuma, ini untuk Cebi, ini untuk Yonatan, ini untuk kamu. Dia udah bilang begitu dan ini videonya udah Berarti dia diakui. sudah siapkan. Sudah disiapkan dari awal memang 4 baju. Nah ada Bunda Rozi. Uni jumlah kaos itu 6, Uni jumlah kaos itu Iya 6. makanya dengar Kang ya. Yang dia bawa persiapkan itu untuk Cebi, Uni Rifa, Yonatan Nandar, Zuma 4. Lalu kan ada Bunda Rozi sama Pak Buda Angon. Dia bilang, Bunda Rozi bilang mau. Jadi akhirnya dia ambil ke mobil dia 2 biji lagi. Itu kata dia. Dan kebohongan dia tadi itu terdengar dari omongan dia barusan ya. Si Rifa enggan jabat tangan sama saya. Kata dia, tiba-tiba dia bilang saya jabat tangan sama dia. Kayak Paulus. Bilang tadi di awal si Rifa kayaknya enggan jabat tangan sama saya. Udah tahu dia saya nggak jabat tangan sama dia. Terus dia bilang saya jabat tangan menerima kaos dia. Mana yang betul kesaksian orang ini aja saat ini aja udah bohong. Dia yang bilang barusan. Rifa aja enggan jabat tangan sama saya kayaknya. Tiba-tiba tadi barusan Rifa yang terima kaos itu tentuan tangan sama saya katanya. Mana yang betul? Jabat tangan dengan saya atau tidak ini? Kenapa saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pengakuan dia dalam satu ini saja sudah terlihat kebohongan dia. Dia bilang, ya sepertinya si Rifa enggan jabat tangan saya. Tiba-tiba dia bilang si Rifa yang terima langsung dan menjabat tangan saya. Hantu belau emang kayak Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kita dalam keadaan sehat. Amin. Sedikit Bang Zuma semuanya. Jadi sebelum Ehonya saya tinggi datang, kali Bun. gimana Bang? Ehonya iya, ketinggian, iya, Bun. Iya. Oke.
Oke. Jadi sebelum saya datang ke Bang Zuma waktu itu mau pamit, itu kan Lina datang pas ke kamar saya gitu. Pas itu Bang Bejo datang sama Glenn masuk ke dalam ke kamar Bun numpang tidur. Glenn bilang, udah tidurlah Bunda, udah rapi-rapi semua. Itu ada siapa di luar? Itu Lina Wijaya Bun katanya. Oh ya? Kaget kan, sampai saya keluar. Ternyata orang ini udah heboh, dia sambil nunjuk-nunjuk bahwasanya kalian ini di bawah saya sudah 60 tahun gini-gini gitu kan. Akhirnya mau ngapain ke sini, saya bilang. Mau ini Bun, cuman silaturahmi aja, kan nggak apa-apa. Kenapa nggak malam datang, saya bilang. Dia udah ngoceh-ngoceh lah panjang lebar segala macam. Sebelum Anda bicara, Anda buka masker dulu, saya bilang. Buka masker Anda, buka kacamata Anda. Itu di depannya Rifa saya tarik ke dalam. Rifa diam aja, duduk di sini. Karena ini akan jadi peluang bagi dia untuk mengambil apa nanti segala macam lah gitu ya. Tahulah kita bagaimana cara trik-trik strategi atau siasat mereka untuk menjatuhkan. Sementara dia udah bilang bahasanya AJG-nya dia Rifa, saya udah tahu itu. Jadi akhirnya dia nggak mau buka masker. Ini kaos sini untuk apa? Saya bilang untuk Zuma, untuk Nandar, untuk Rifa, untuk Cebi, 4 itu dia iniin banget. Dia jelaskan banget berulang kali ya, kalau ada Lina Wijaya di bawah, saya sangat-sangat ingin bertemu dengan dia. Setelah itu saya bilang, kenapa hanya 4? Kenapa untuk yang lain? Saya mau juga. Saya mau juga itu bukan berarti mau saya pakai. Karena saya sudah suruh ke Saiful bilang, ini untuk apa? Udah ini terserahlah mau diapa, dibuang atau apa. Jadikan keset, saya bilang. Ini mendengar 2,1 ya. Besoknya setelah sampai di Jakarta, ada yang masuk ke room saya, dia bilang apa? Dia bilang bahasa kami datang segala macam. Suruh Lina Wijaya, saya pengen ketemu sama dia, datang ke room saya. Dia bikin viti-viti yang saya nggak takut sama oten siapapun. Karena seminggu ini kalian mereport akun saya yang besar ini 8 orang dari kemarin. Ini baru hidup, baru on lagi ini. Saya hanya merecord yang saya ada di dalam, merecord ulang ada Bang Zuma, ada Ferry, ada Mu'alaf. Itu saya direcord 12 orang. Karena saya ingin mengurangi hujatan mereka, saya hanya merecord di VT saya. Saya juga pembina di API Sumatera Barat. Walaupun nggak aktif sekarang, tapi saya akan mendukung sampai kemanapun. Saya juga punya orang-orang hukum yang hari ini, yang kalian-kalian yang melaporkan Bang Zuma atau Rifa, anak saya, sedikit saja kalian menyenggol, saya juga orang hukum. Ya. Angkatan saya Hotma Sitompul. Jadi jangan main-main kalian. Oten-oten yang mereport akun saya, ada Bang Zuma, ada Uni Rifa, ada Nora semua. Berani kalian menyenggol, saya akan angkat bicara. Dan saya akan turun. Dan selama ini di Medan pun saya konsolidasi dengan orang-orang Medan. Saya udah naik darah banget dari kemarin ini. Benaran Bang Zuma. Ini akun akun saya yang kedua, ini sampai tanggal 30 nggak boleh bergerak. Akun ini dalam seminggu ini 3 kali kalian report. Saya tahu siapa yang mereport. Hadapkan ke saya Agatha dan yang lainnya. Saya nggak takut sama kalian. Kalian menggali kubur sendiri. Kalian belum tahu lagi berhadapan sama siapa kalian. Sedikit aja API ini udah legal secara hukum, yayasan berupa yayasan. Kalian siapa? Anak-anak kemarin sore mau
menawar-nawar. Sedikit aja kalian ini adalah Rifa ini adalah apa kami di Sumatera Barat juga untuk Indonesia, termasuk juga Bang Zuma dan yang lainnya. Saya jarang untuk bicara ini karena mungkin ya dengan usia 60 tahun hari ini giroh Selamat saya ulang tuh makin tahun, Bunda. Iya, amin, Allahu amin, Akbar. Panjang umur, sehat selalu, Masya Allah. Amin. Lanjut, Bun, lanjut. Jadi itulah yang waktu itu sampai kalian masuk, Bunda nggak usah ikut, Bunda nggak usah ikut. Bejo juga udah bilang, Saiful juga bilang, Uni nggak usah ikut nih, digituin. Akhirnya dia turun ke bawah, buka dulu maskermu, akhirnya dia buka, dan yang ajudannya apa siapa dia ambil 2 lagi kaos. Dia kira saya mau ambil, saya lempar di bawah pintu kamar saya lalu diinjak jadi keset oleh Saiful. Saya kasihan aja, waktu itu saya bisa merekam. Bukan saya nggak tahu visi kalian misionaris, dari tahun 80 saya menghadapi kalian. Bagaimana kalian membuat bangunan-bangunan segala macam, membaptis, mengkristenisasi di Sumatera Barat, paling parah sekarang. Jadi jangan main-main kalian. Mau berhadapan akun ini apalah, nggak perlu sama saya. Mau nyawa, berapa tahun lagi usia saya? Nggak ada, nggak takut saya sama siapa aja. Kalian mau report silakan report. Saya akan membantu siapapun semampu saya, siapapun yang menjadi ini, baik itu nandar segala. Lama saya 4 tahun saya di Fakultas Hukum Perdata. Masya Allah, Masya Allah. Selama ini saya simpan-simpan aja. Kalian kalau tahu, tanya ke Sumatera Baratku, siapa Bunda Ruzi? Tanya ke orang-orang hukum itu, siapa Profesor Zainul Daulay, guru besar hukum internasional. Paham kalian? Saya nggak pernah bicara. Kenapa saya banyak diam di room-room apologet itu? Saya nggak mampu untuk berhujat dengan kalian lagi yang muda-muda. Bukan saya nggak paham tentang teologi, tentang kristologi. Strategi-strategi picik kayak begitu kalian masukkan ke saya, nggak main. Saya berhadapan langsung dengan James Triadi. Kalian tahu siapa James Triadi? 9 naga ketua misionaris. Dah, sabar Bun, sabar Bun, sabar Bun, ya? sabar, tenang. Sabar itu. Bunda sayang. Kita nggak usah banyak keluar-keluar kayak mereka Bun. Yang penting kita eksekusi aja udah. Sabar Bunda, nanti Bunda lagi ulang tahun supaya Bunda tetap sehat. Tenang. Udah Ya, lewat, selamat udah ulang lewat. tahun. Bundo Ambo, jangan digaduh. Bundo Den, aman Bunda. Kita lihatkan video lanjutan Bunda. Aman Bunda. Insya Allah Allah bersama kita. Lanjut Bang. Lanjut Akang. Izin ya, Uni izin, Gurunda dan semuanya izin, saya mau putarkan dulu ya video hujatannya. Jam segini udah pas ya Bang Andi, Gurunda ya, biar saya bisa gantian sama yang lain. Kita dengarkan dulu teman-teman, tolong direkod ya teman-teman. Ini video hujatan ini udah masuk delik ya. Ini durasi 4 menit, mungkin per 2 menit aja biar nggak kena copyright, soalnya diambilnya dari YouTube. Mudah-mudahan nggak kena copyright ya, atau diambilnya per 1,5 menit ya Uni, nanti langsung di reaksi biar nanti diputar lagi biar nggak kena copyright. Oke, tolong direkod ya teman-teman. Saya saja walang-walang saya terima, belum tentu ya teman-teman ya. Seperti itu, mau nggak silakan ya. Iblis itu harus diperangi. Iblis bermanifestasi dalam bentuk apapun karena iblis adalah bapa segala dusta. Saya tidak akan memberi diri. Saya tidak akan memberi diri saya, memberi telinga saya mendengarkan hal-hal yang gedabrus, hal-hal yang sesat. Karena saya dulu pernah sesat, jadi saya tahu persis apa yang akan disampaikan oleh para penyesat. Karena saya dulu pernah sesat, maka saya tidak akan membuang waktu saya bagi para penyesat. Karena saya dulu pernah sesat, maka saya tahu betapa gelapnya hidup tanpa Kristus. Ya. Hidup tanpa Kristus itu menakutkan teman-teman, mengerikan, matinya pasti neraka, pasti. Di luar Kristus boro-boro dapat rahmat teman-teman ya. Yang dapat apa? Laknat.
ya, saya dulu punya Tuhan itu serba mengancam aja, kalau nggak gini nanti kamu digitukan, kalau nggak gini kamu digitukan. Wah, semuanya serba ancaman. Jadi ketemu dia itu bukan karena kasih, bukan karena cinta, bukan karena kita butuh, tapi karena kita takut atas ancamannya. Bayangkan, saya nggak ngapa-ngapain aja sudah ditetapkan penghuni neraka itu sepertiganya perempuan. Baik, silakan Bang Andi atau yang lain di reaction dulu. Ini poinnya, Tuhan umat muslim ini suka mengancam, dan umat muslim ini akan ditetapkan, belum apa-apa akan ditetapkan jadi penghuni neraka. Ya itu karena kekosongan ilmu dia ajanya, karena nggak ada pengetahuannya, minim pengetahuan. Jadi kita maklumi aja. Nanti kita tidak perlu kita luruskan dianya di sini. Nanti kalau sudah di persidangan baru kita sampaikan kepada dia. Kalau dia mengaku bahwa dulu saya sesat, ya bukti dia sesat dulunya, sekarang dia jadi kayak gini. Kalau dulu dia nggak sesat, nggak kayak gini. Buktinya kita dari lahir kita Muslim, kita Islam, nggak ada merasa sesat kita. Karena kita menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalau dia merasa sesat dulunya, ya buktinya memang betul dia kesini jadinya. Akhirnya dia memilih jalannya sendiri, bukti bahwa dia sesat. Seperti itu Bang. Lanjut. Baik, kita lanjut lagi ya. Betapa sesatnya Allah yang seperti itu, ya. Karena apa? Dia tidak memiliki keadilan, dia tidak memiliki kasih. Karena mungkin gender Allah tersebut laki-laki, dia pro kepada laki-laki. Tetapi kepada para wanita, apalagi bidadari berdada montok, dia pro. Nah, dia menghujat. Ini udah masuk ke delik penistaan, bilang Tuhan kita laki-laki, padahal nggak kebalik tuh, Tuhannya dia yang laki-laki. Ya, seperti itulah kesesatan hidup saya dalam iman yang lama. Allah tidak rugi, ya karena Allah saya sekarang bukan batu. Kalau dulu Allahnya batu, ya saya rugi. Nah, ini fokus di terakhir ya, di sini ya. Dia bilang Allah kita batu. Nauzubillah, saya nggak bisa mengatakan soalnya di terakhirnya ini sangat keji ya fitnahnya. Gila. Sekarang Allah saya manusia, tidak akan saya rugi. Yang rugi itu Allah batu, kehilangan satu penggemar. Itu udah bisa dimasukkan delik aduannya, udah hujatan yang ini banget gitu. Bentar Bun, biar fokus dulu ke ini, ke video, nanti di reaction ya Bun ya, izin ya, biar kedengaran sama yang lain. Teman-teman baca aja, dibaca tuh, itu ajaran mereka tuh seperti itu. Saya dulu begitu juga soalnya. Baca tuh komen-komen mereka tuh ya, dan nggak usah panik, nggak usah panas, biarin aja. Kita kan berbeda ya, orang-orang Kristen berbeda dengan orang-orang gelap ini. Santai aja, Muslim itu artinya gelap teman-teman ya. Biarkan mereka mempertontonkan ajarannya. Itu Kang, stop Kang. Mau dilanjut apa enggak Kang? Itu ada 2 poin, berarti saya catat ya. Iya, pertama ini ada tentang 2 poin. Tuhan batu. Betul. Ya, ini Enggak, yang Muslim Tuhan batu itu di artinya terakhir. gelap. Iya, siap. Itu poin Muslim itu artinya gelap ya. Itu mantap itu ya. Masuk benar itu, lanjut. Ngamuk sendiri, dah karu-karuan sendiri. Kalau orang bilang tuh uring-uringan sendiri. Masya Allah mulutnya. Biarkan dia uring-uringan sendiri, dia menunjukkan kebodohannya. Biarin. Nah teman-teman, kalau mau naik itu yang santun, tadi mau dinaikin satu udah langsung kabur dia. Astagfirullahaladzim. Kalau di ruangan Edis tuh dia ngemis-ngemis minta satu orang Islam yang cerdas naik. Kalau di ruangan saya tuh nggak perlu cerdas lah. Yang penting punya akhlak aja, punya adab gitu ya. Naik, tanya yang santun. Jawabannya yes or no berdasarkan dirimu, itu nanti kamu keep aja dulu. Yang penting kan lu nanya dulu. Ya. Ini nggak ada. Di YouTube saya kasih judul Allah nuzul ke dunia
menjadi manusia itu lebih masuk akal daripada Allah datang ke dunia menjadi batu. Nah ini nih poin di sini nih kena nih. Uni fokus ya nih ya. Iya, iya. Demikian tadi kamu muslimin ya. Jadi pengacara ini ya, seorang Batak ya, bermarga jabat. Mungkin nampaknya dia sedang cari nama ya, pansos begitu, untuk biar terkenal, bisa dapat job gitu ya. Melaporkan apologet muslim ya, cerita masalah penistaan, namun ketika dari pihak Kristen itu menista Islam, semacam KC, semacam yang sudah yang Kristen yang ditangkap dan masuk ke penjara ini, dia pun tidak ada bersuara, tapi berkata masalah toleransi tai kucing itu ya. Itulah perilaku orang-orang kafir nih, kemunafikan demi kemunafikan itu tersemat pada diri mereka. Kenapa? Tidak sesuai antara ucapan ya, perilaku, tingkah laku ya, perbuatan itu tidak sesuai gitu. Itulah perilaku orang-orang kafir. Maka ketika Allah berkata jangan jadikan orang-orang kafir itu kawan ya, kawan dekat ataupun dijadikan pemimpin, itu jangan. Itu kenapa? Mereka ini adalah orang-orang munafik dan sudah barang tentu dia akan berkhianat. Apalagi Allah juga sampaikan ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho sebelum umat Islam itu mengikut ya, apa yang menjadi milah mereka, ataupun apa-apa yang menjadi perilaku mereka, apa-apa yang menjadi kebiasaan mereka ya, dalam perilaku maupun peribadatan. Nah itu jelas. Maka benarlah sudah apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu benar adanya gitu ya. Jadi itulah benar-benar firman Allah. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi